Nah, fa in ja'a man yaqul falimadza la tuhadditsuna arwahana mubasyaratan an maknuni dzalikal khitab wa limadza la tada'ana amama dzikrah. Wa hal lana min dzakiratin illa dzakiratur ruh allati hiya mab'atsu hayatina am la'alla ruh nasiyat dzalikal khitab litulil ahad. Wa min thamma fa inna mahma hawalna falan naqa'a min hadzal khitab alladzi natahaddatsu anhu aw yatahaddatsu anil Qur'an ala syai'in. Nah, terus ada orang yang bertanya, "Falimadza la tuhadditsuna arwahuna mubasyaratan?" Nah, terus kenapa enggak langsung ketika kita sudah muncul di dunia aja gitu loh. Langsung Allah langsung tanyakan lagi hal-hal kayak tadi waktu di alam roh tadi. Kenapa enggak langsung sekarang? Gitu kan? Walimadza la tad'una amama dzikra, dan kenapa sih Allah juga enggak memberikan kita kemampuan untuk memahami memori itu. Wa halana min dzakiratin illa dzakiratur ruh allati hiya mab'atsu hayatina. Apakah kita juga memiliki kemampuan lain selain ruh, kekuatan-kekuatan selain ruh yang menjadi sumber kehidupan kita? Am la'al ruh nasiyat dzalikal khitab litulil ahad. Atau apakah mungkin memang ruh ini sudah melupakan perjanjian seperti itu? Nah, fa min tsamma fa inna mahma hawalna falan naqa'a min hadzal khitab alladzi natahaddatsu anhu aw yatahaddatsu anhu al-Qur'an wala syai'. Sehingga kita tidak mungkin memahami apapun dari pernyataan-pernyataan tadi. Nah, jawabnya adalah ketika ada pertanyaan-pertanyaan, kenapa sih nggak langsung Allah berikan hal itu langsung sekarang? Kenapa sih Allah nggak langsung memberikan kita kemampuan untuk mengingat kejadian-kejadian itu? Nah, jawabannya adalah an-ruh tazillu tuhadditsuka an dzalikal khitab wal atharul ladzi tarakahu fiha wal hanin alladzi yastabiddu biha ala aqabihi wa mundu dzalikal ahad. Nah, jawabannya adalah ruh tazillu tuhadditsuka an dzalikal khitab. Ya, sampai kapanpun spiritual manusia itu selalu mengingatkan manusia untuk mengingat, untuk menyadari cinta-cinta yang sejati tadi, ya. Wal hanin alladzi yastabiddu biha ala aqabihi wa mundu dzalikal ahad. Itu apa? Dan terkadang kegalauan rasa, kebimbangan rasa, ya, kegelisahan rasa, jiwa itu akhirnya apa? Sebuah bukti bahwa memang roh manusia ini mengingatkan kita bahwa kita itu ada rasa cinta yang sangat indah, ya. Tetapi kita tidak mau sadar dengan hal tersebut. Ala tash'ur dakhila kayanika bainal hin wal akhar bisyauqin ila majhul. Nah, Syekh Buti menanyakan, ya, bagi orang-orang yang tidak mampu memahami hal tadi atau mengingkari hal-hal tersebut, ada rasa cinta yang indah itu. Syekh Buti mengatakan, kamu pernah nggak merasa di dalam jiwamu itu pernah kehilangan sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu apa yang kehilangan dari saya? Kamu pernah nggak merasa bahwa apa sih yang membahagiakan saya tuh, kok seakan-akan saya udah punya ini, tapi kok saya masih ada yang kurang? Nah, pernah nggak tuh merasa hal seperti itu? Ala tash'ur bil hanin ila syai'in ma ba'idun anka. Apakah kamu juga pernah merasa ada yang menjauh dari saya ditinggal sesuatu ini dan itu saya nggak tahu apa? Ala tash'ur bir raghbah fit tazallul lika inin ma tabhasu anhu fi kawamini ihtiyajatika wa dha'fika wa tastakshifuhu fi kulli ma yatara'alaka annahu qawiyyun wa malja' fi alamil akwan. Apakah kalian juga pernah merasa bahwa pernah ketika dalam keadaan yang sangat terdesak dan keadaan yang sangat sempit dan hampir-hampir kamu tidak bisa memahami atau kamu sudah tidak bisa merasa akan ada yang menyelamatkan, tetapi dalam jiwa masih ada kesemangatan untuk bertahan kepada zat yang mana zat itu kamu saja tidak tahu. Nah, apakah kalian pernah merasa hal-hal seperti itu gitu loh? Kenyataan-kenyataan yang dirasakan oleh jiwa, tetapi jiwa tadi tidak paham ini apa yang hilang dari saya, ini apa yang jauh dari saya, ini apa yang membuat saya kok semakin bersemangat di dalam kehidupan saya. Nah, inna dzalika kullahu laisa illa min haditsir ruhi laka. Nah, itu semua adalah bukti bahwa roh Anda, spirit Anda selalu mengingatkan Anda bahwa di situ ada cinta yang sangat indah. Tunbiuka min khilalihi an mu'anatiha wa tasta'idu laka min dzikrayatiha wa tuhadditsuka an madhi nashwatiha wa an layali unsiha wa uhudi taghridiha. Yaitu sebuah keadaan, sebuah kejadian, sebuah fenomena yang menuntun Anda untuk mengingat lagi keindahan-keindahan, yang mengingat Anda lagi, yang memaksa Anda untuk mengingat lagi cinta-cinta indah dari Allah kepada manusia. Bal da'ni ulfitu nazraka ila syai'in tahin katsirun minal bahithin fi sirrihi wa masdarihi ala wa huwa asyuju awit tarab ar-ruhi. Nah, di sini Syekh Buti ingin membuat sebuah gambaran, ya, bahwa meskipun orang itu enggak percaya dengan Allah, tapi
Allah Syekh Buti kasih bukti bahwa memang itu akhirnya menunjukkan karena kamu percaya hal tersebut, ya berarti kamu juga harus percaya akan adanya cinta yang spiritual tadi, yang supranatural tadi. Nah, di sini apa itu? Asyuju awit torob ar-ruhi. Itu apa? Kebahagiaan jiwa ya. Jadi apa namanya? Keadaan-keadaan jiwa manusia, ada yang senang, ada yang gelisah, ada yang bahagia, ada yang semangat, ada yang sedih dan lain-lain. Alladzi yanba'itsu fi kayanika ala dal isgha ila alhanin turattiluha aswatun mutanasiqatun azabatun. Banyak sekali orang-orang itu ketika mendengarkan musik, irama, nada, gitu ya, melodi, dan jiwanya merasa tenang. Ya. Padahal di situ nggak ada kalimat, di situ nggak ada lafaz, di situ nggak ada ucapan, di situ nggak ada perkataan, di situ nggak ada obrolan, tetapi hanya dengan mendengarkan instrumen, melodi, suara-suara yang enak didengar, harmoni itu ya, akhirnya membuat jiwa manusia merasa tenang. Itu pasti setiap manusia itu memiliki hal tersebut. Jadi ketika dia itu lagi sedih dan dia mendengarkan instrumen yang sedih, dia merasa ikut sedih. Ketika mendengarkan instrumen yang bahagia, dia ikut merasa bahagia. Ketika dia mendengarkan instrumen yang membuat dia semangat, dia ikut merasa semangat. Nah, kata Syekh Buti, manusia itu pernah melakukan hal-hal tersebut, yaitu kan tazijuka fi mazijin an masyairis syauq wal hanin wal farah wal huzn. Ketika mendengar irama yang sedih, ikut sedih. Mendengar irama yang senang, ikut senang. Mendengar irama bahagia, ikut bahagia. Mendengar irama yang semangat, ikut bersemangat. Padahal itu tidak ada kalimat, tidak ada lafaz, tidak ada ucapan, dan tidak ada perkataan. La tadri min aina ja'at. Dan kita sendiri tidak tahu kok bisa, jiwa kita kok bisa terpengaruh dengan melodi-melodi tadi. Kok bisa jiwa kita itu terpengaruh dengan irama-irama tadi. Dari apa sebabnya? Wala ta'lamu ila aina tattaji. Dan juga kok bisa kayak gini ya? Kemana sih arah jiwa kita ini dengan arah musik tadi akan dibawa? Itu sama-sama sekali nggak paham. Sama sekali kita nggak tahu gitu kan sebabnya apa dan konsekuensinya apa. Tetapi ketika mendengar hal-hal yang indah ikut merasa indah, hal yang sedih juga ikut merasa sedih. Nah, ditanya oleh Syekh Buti, ma masdaru hadza syuju. Nah, terus apa sebab hal tersebut? Apa latar belakangnya itu? Apa yang mendasarinya? Idh yuhaimin ala ruh fi tilkal ahwal, sehingga mampu membuat jiwa itu kok berubah-ubah keadaannya tergantung apa yang dia dengar. Nah, innahu yaqadhatur ruh ila dzalikal ahdi al-qadim, ahdul khitab ar-rabbani al-qail alastu bi rabbikum wa innar ruha la tadhillu fi haninin ila dzalikal ahd. Yaitu adalah karena ruh tadi merasa kehilangan arah gitu ya. Ketika manusia sudah menjauhi Allah, manusia sudah tidak mengindahkan peraturan-peraturan Allah, tetapi di dalam ruh tadi masih menyimpan kesucian cinta tadi, sehingga apa yang ia dengar ketika sedih ikut sedih, apa yang ia dengar ketika bahagia ikut bahagia. Nah, itu adalah sebuah kesadaran dari ruh, sebuah kesadaran dari alam metafisik manusia. Untuk apa? Membuat arah untuk alam fisiknya. Nah, alam metafisik ini yang mengantarkan kita untuk mengingat kembali tentang cinta yang indah, cinta yang suci. Yaitu sebuah cinta ketika Allah buktikan kepada manusia di awal penciptaan ruhnya dengan kalimat alastu bi rabbikum wa innar ruh la tadhillu fi haninin ila dzalikal ahad. Dan ruh itu selalu merindu keadaan-keadaan seperti itu, gitu kan. Nah, wa ta'athara min dzalikal khitab, dan juga ruh tadi merasa merasa terpengaruh ya. Ada pengaruh yang dia ambil oleh ruh tadi dengan khitab alastu bi rabbikum itu. Wa inna syajna yadhillu yastabiddu biha syauqan ila dzalikal ahad al-qadim wa ila dzalikal alam al-ulwi alladzi uhbitat minhu. Dan juga memang ruh tadi selalu mengarahkan ke arah itu ya, selalu mengingat-ingat tentang cinta yang indah yang Allah berikan tadi, selalu merindukan saat-saat tersebut, sehingga ruh tadi selalu memberikan rasa yang berubah-ubah kepada jiwa manusia. Ghairu annaha lam tajid fil lughati wa alfadhiha. Hanya saja ya ruh tadi tidak memiliki medium bahasa yang bisa dijadikan sebagai media untuk menjelaskan keinginan-keinginan ruhnya tadi. Sehingga ruh tadi hanya sekedar merasakan apa yang dirasa. Apakah itu rasa bahagia, rasa sedih, atau rasa semangat, atau rasa yang lain. Ma yatarajjam masyairu haniniha wa aswaqiha. Tidak memiliki kalimat, tidak memiliki media bahasa yang mampu menerjemahkan perasaan-perasaan kerinduan dari ruh manusia. Lima huwa ma'rufun min dayiqil lughah wa ajzi alfadhiha an isti'abi masyairir ruh. Yang memang bahasa sendiri sangat-sangat kurang sekali, sangat-sangat lemah sekali untuk memberikan bukti bahwa
ruh ini memiliki perasaan yang berubah-ubah. Falamma sirta ilaiha tilkal alhan falamma sarat ilaiha tilkal alhan al-munba'itsah min aswatin syajiyah azabah wal mu'abbiratu adatan amma ajzat al-lughatu an tarjamatihi wat ta'biri anhu la masat umqatul masyair al-muhaimina 'alaiha. Jadi ketika sudah tidak mampu dijelaskan oleh kata-kata, tidak mampu dijelaskan oleh kalimat, akhirnya ruh tadi hanya memberikan rasanya, hanya memberikan pengaruhnya, yaitu dengan cara apakah sedih, apakah bahagia, atau yang lainnya. Nah, la masat umqul masyair al-muhaiminah 'alaiha wa safahat kullu ma huwa makhzunun ladaiha minasyauqi wal hanin wa bi ruha'i dzikriyatil ahdi al-qadim. Jadi memang karena tidak memiliki bahasa untuk menerjemahkan perasaan yang ada pada jiwa tadi, akhirnya jiwa tadi masih terus merasakan sedih, masih terus merasakan bahagia dengan berbagai keadaannya. Fahabbat min jarra'i dzalika riyahu nashwatin atiyatin in ba'asat min qudrati tilkal angham wal alhan ala ta'bir an maknuni masyairiha. Sehingga apa yang bisa dirasakan oleh jiwa? Ya hanya sekedar menikmati alunan-alunan irama, alunan-alunan harmoni, alunan-alunan nada yang ketika sedih ikut merasa sedih, yang ketika bahagia ikut merasa bahagia, tanpa adanya satu kalimat yang mampu membuat penjelasan dari apa yang dirasakan oleh ruh tadi. Nah, wa ala tarjamati haniniha wa ashwaqiha fi hinin anna al-lughata lam tastati' an tasila ila syai'in min wahji masyairiha al-mumaddati fatu'abbiru anha. Yang dimana ketika bahasa ini sudah tidak mampu ya memberikan bentuk tertulisnya atau ucapannya atas perasaan-perasaan roh tadi. Jadi sangat banyak sekali perasaan-perasaan yang ada pada manusia tidak mampu diterjemahkan oleh bahasa, tidak mampu diterjemahkan oleh ucapan-ucapan manusia, dan dia akhirnya terbatas pada apa-apa yang ia rasakan dan apa-apa yang ia dapat pengaruh dari kalimat-kalimat, dari nada-nada atau dari keadaan-keadaan kehidupannya. Fatilka hiya haqiqatut tarab allazi tata'assaru bihir ruh. Nah, itu adalah inti dari jiwa manusia yang terpengaruh dengan keadaan bahagia, keadaan senang atau keadaan yang lainnya. Dan itulah yang akhirnya menjadikan kita manusia mengingat kembali tentang jiwa-jiwa yang pernah merasakan keindahan di awal waktunya. Ghairu anna fin nasi man yaqul innana nuqirru bi anna tarba ya'ti min qudratil alhan. Nah, ada lagi ya yang ketika sudah dijelaskan oleh Syekh bahwa apa sih yang membuktikan bahwa manusia itu kehilangan, apa sih yang membuktikan bahwa Allah itu dulu pernah merasakan, pernah mengutarakan rasa cintanya kepada manusia, kok sekarang kita di alam dunia tidak bisa lagi mengingatnya. Nah, Syekh Buti menjelaskan tentang analogi tadi ya, keadaan-keadaan jiwa yang sekarang yang sering kali berubah-ubah perasaannya, sedih, senang, bahagia, tertawa, semangat dan lain-lain. Itu adalah salah satu bukti bahwa memang ruh manusia itu mengalami rasa sebelum dia itu bisa sebelum manusia itu memiliki jiwa, sebelum manusia itu memiliki raganya, sebelum manusia itu memiliki pemahaman-pemahaman akalnya. Tetapi ruh lebih dulu memahami perasaan-perasaannya. Dan itu dibuktikan dengan cara apa? Ketika jiwa manusia mendengarkan nada, alunan-alunan itu terpengaruh oleh nada tadi. Apakah bahagia, apakah sedih, apakah semangat atau yang lain. Meskipun manusia belum memiliki akalnya atau belum memahami akalnya. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa memang jiwa manusia itu diarahkan untuk mengingat al-hubbu al-qadim ya, dengan cara bukti bagi orang yang mengingkari hal tadi dengan dibuktikan oleh Syekh Buti itu dengan apa? Keadaan-keadaan jiwa manusia ketika mendengarkan alunan-alunan nada yang tanpa kalimat, tanpa kata, tanpa bahasa, tapi mampu memberikan pengaruh terhadap jiwa manusia gitu ya. Nah, tapi tetap aja gitu loh, ada yang tetap belum merasa puas meskipun sudah diberikan contoh tadi. Ada yang berkata innana nuqirru bi anna tarab ya'ti min qudratil alhan. Ya, kita sadar, kita pernah merasakan bahwa memang jiwa manusia itu terpengaruh oleh nada-nada. Terkadang merasakan apa yang dirasakan oleh nada-nada tadi ya. Baik itu alal wusul ila syaghafil masyair ar-ruhiyah wal qudrah ala tarjamati wa ta'bir anha.
Itu apa? Sebuah rasa cinta atau sebuah perasaan-perasaan yang ada di jiwa manusia. Ghairu anna la nusallim bi anna aswaqar ruh innama hiya ila hadzal ladzi tusammihi al-ahdu al-qadim. Tapi kok kenapa harus dikatakan sebagai itu adalah bukti bahwa ruh kita pernah cinta kepada Allah? Nah, itu ya. Kita pernah merasakan, kita pernah mengalami jiwa kita merasa bahagia dengan alunan nada, merasa sedih dengan pengaruh-pengaruh nada. Tapi kenapa itu loh? Hal-hal ini menjadi bukti bahwa ruh kita cinta kepada Allah, atau menjadi bukti bahwa jiwa ini dulu pernah merasakan keindahan kepada Allah. Karena menjauh akhirnya menjadi sedih, karena melawan Allah akhirnya menjadi gelisah. Nah, itu apa alasannya? Kok harus diarahkan ke situ gitu ya? Nah, di sini bal hiya firrojih ila alaqatin ma ashkhas au ashkal au amakin wa diyar. Itu kan terjadi karena kita memang memiliki sebuah fenomena. Pernah mungkin ada musik sedih, akhirnya kita pernah memiliki kejadian sedih dengan orang, akhirnya kita merasa sedih gitu ya. Ada musik yang indah, dan gara-gara kita pernah merasakan hubungan yang indah dengan orang, akhirnya kita merasa indah. Nah, terus kenapa kok dibawanya ke Allah gitu loh ya? Sedangkan itu kan terjadi karena ada fenomena dari manusia sendiri, ada memori dari manusia sendiri. Wa rubbama tajarra'athu ibti'adan wa suhdan wa lam tadukhu wisalan wa ruhiqan. Mungkin orang ini jauh dari orang yang dia cintai, akhirnya ketika dia mendengar musik sedih dia ikut sedih gitu kan. Atau dia lagi senang dengan orang yang dia cintai, sehingga dia mendengarkan musik senang, dia ikut merasa senang. Nah, fatakunul alhan allati yasma'uha sahibu tilkar ruh mab'atsu sujuwin wa mathal nashwatin lima yash'uru bihi. Jadi itu adalah sebagai bentuk dari pengalaman-pengalaman manusia, bukan dari bentuk pengalaman-pengalaman ruh manusia, tapi itu pengalaman lahiriah manusia gitu ya. Apa? Kenapa sih harus begitu? Awal jawab, anna hadza huwa adh-dhahir alladhi yabdu lil insan. Wa min thamma fa huwa al-qarar alladhi yattakhidhu katsirun minal bahithin la siyama min dzawil nadhrah al-madiyah aw as-suthiyyah al-bahithah fi 'alami ma wara'al maddah. Kata Syekh Buti, ya kalau begitu ya berarti di sini kita berbeda. Kalau kamu itu mengatakan bahwa saya pernah merasa sedih karena dulu saya pernah pengalaman sedih, saya mendengar nada ini menjadi senang karena dulu saya pernah memiliki fenomena senang dengan orang. Nah, kata Syekh Buti, ya berarti kalau begitu ya di sini kita berbeda. Anda hanya mengimani apa-apa yang nampak pada lahiriah Anda. Anda hanya mengimani atau mempercayai pada hal-hal yang dapat dirasakan oleh panca indera. Tetapi kata Syekh Buti, sedangkan manusia itu hidup sebelum panca indera itu ada dulu namanya metafisik. Itu di alam ruh tadi, sebelum diciptakan di alam dunia. Dan Anda mengingkari alam ruh tadi karena Anda memang tidak mau membuka untuk memahami hal-hal yang sifatnya metafisik, hal-hal yang sifatnya ghaib. Anda pengennya adalah an-nadhrah al-madiyah, empiris saja gitu loh. Apa yang kita lihat ya itulah menjadi pengalaman kita, apa yang kita masuk akal lah itu yang menjadi pengalaman kita ya, tanpa mempertanyakan, tanpa mempertimbangkan adanya hal-hal di luar metafisik tadi. Nah, ghairu anal haqiqata syai'un akhar, kata Syekh Buti, hanya saja untuk mengatakan hal itu menjadi kenyataan atau bukan, itu ada cara yang lain, yaitu selain cara empirisme tadi yang kamu pahami. Itu apa? Yakmunu wara'a hadzal dzahir alladzi yabdu lana jami'an. Itu sebuah kenyataan yang memang muncul sebelum kita sendiri mengerti akan empirisme kita. Itu sebuah kenyataan yang sudah ada sebelum kita sendiri mengetahui akan rasionalis kita, gitu loh. Wa yaqifu indahu tsumma la yatajawazuhu katsirun minal mufakkirin. Yang memang orang-orang akhirnya tidak mampu berpikir di dalam kenyataan yang spesifik itu, atau kenyataan-kenyataan yang metafisik tersebut gitu ya. Wal khawd fi bayan hadhil haqiqah yuhwijuna ila ba'di tafsil fa naqulu wallahul musta'an. Nah, untuk menjelaskan ini kata Syekh Buti, ya maka saya harus menjelaskan apa itu fisik, apa itu alam fisik, apa itu alam metafisik, apa itu alam ruh, apa itu jiwa, apa itu raga, apa itu empirisme, apa itu rasionalisme. Dan itu adalah sebuah penjelasan yang harus dibahas secara detail sekali. Ya. Harus dibahas secara detail, harus dibahas secara satu persatu supaya semuanya jelas dan menjadi tidak salah tafsir, tidak menjadi salah paham. Fanaqul wallahul musta'an. Wallahu a'lam.